Engineering Aquaculture. Untuk minggu pertama ini kita akan pendahuluan yaitu tentang tata tertib dan lain-lain. Kita bisa lebih kenal aja dulu di pertemuan pertama ini. Lanjut, A. Nah, jadi di mata kuliah Engineering Aquaculture ini kita ada 2 penanggung jawab, mata kuliah sama praktikum. Di kuliah ada Pak Dr. Insinyur Edi Supriyono MSc, di praktikumnya ada Mas Wildan Nursalam SPI MSI. Kebetulan Mas Wildan kayaknya lagi berhalangan hadir nih, tapi udah di kontak tadi. Oke, lanjut. Nah, di praktikum kali ini kebetulan saya diamanahkan menjadi koordinator asisten, dibantu oleh Saiful Akbar sebagai penanggung jawab angkatan 56 dan Iana sebagai penanggung jawab angkatan 57. Mungkin Bang Epul ada, Bang Epul? Halo, masuk gak suara gua? Masuk dong Bang Epul. Oke, siap. Udah gak harus kenalannya, udah berapa kali ketemu. Ya kenalan lagi aja deh, nggak apa. Nama gua Saiful Akbar, panggil aja Bang Eps. Gue jadi PJ buat angkatan 56. Mohon kerjasamanya semua. Thank you. Semangat guys. Thank you Bang Epul. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, mau nanya atau mau konfirmasi, bisa ke gua atau ke Bang Epul ya teman-teman. Itu ada nomornya, bisa di-save atau lihat di grup aja nanti. Oke, lanjut, A. Nah, di praktikum kali ini kita dibantu oleh teman-teman asisten 55 lainnya. Ada Ripaldi, Penny, Chandrika, Rizky, Dava, Intan, Ismi, Mira, Utari, Firta, Sabrina, Husnadifa, Chris, dan Joanna. Nah, di sini ada sekitar 14 asisten. Ini dibagi ke 2 angkatan. Nanti ada yang di angkatan 56 dan di angkatan 57. Karena kebetulan kan anak 57 kurikulumnya baru, jadi mereka dapat engineering juga. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang kayak Pak Edi bilang, kita juga dibantu oleh beberapa asisten yang sangat luar biasa. Ada Bang Usaid Al-Kamil, Bang Herlin, dan Bang Restu Iksan. Nah, kebetulan 3 asisten ini sedang berhalangan hadir nih teman-teman. Jadi kita bisa mendengar kata-kata dari asisten yang sangat luar biasa nih. Mungkin next pertemuan mereka bisa datang ya. Lanjut, A. Nah, bahasan pertama kita adalah tentang tata tertib praktikum. Lanjut. Nah, diharapkan di bahasan tata tertib praktikum ini teman-teman ada saran atau masukan gitu bisa disampaikan aja. Jadi kita diskusi 2 arah gitu ya. Oke, kita lanjut di tata tertib yang pertama, ada wajib kehadiran praktikum 100%. Bila tidak 100%, harus mengurus surat ke TU dan menerima konsekuensi yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa pilihan konsekuensi yang nantinya dibalikin ke teman-teman 56. Silakan aja milih mau konsekuensi yang mana. Ada buat artikel, buat poster, video, PPT dengan materi terkait. Nah, bentuk konsekuensi ini, misalnya kalian pilih poster. Nah, jadi dari minggu pertama sampai minggu 14, kalau kalian tidak masuk, kalian harus mengurus surat dan membuat poster. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita tentuin bareng-bareng nih, mumpung masih kontrak. Kalian di paralel 1 ya, paralel 1 ini pengen konsekuensi yang mana? Sedikit info, angkatan 57, dua-duanya milih konsekuensi artikel. Angkatan 56 paralel 2, milih konsekuensinya berupa poster. Nah, mungkin dibalikin ke teman-teman 56, mungkin ada yang mau berpendapat, dipersilakan. Nah, angkatan ada izin tanya dulu Bang. Ya, silakan. Siapa Akram? Ya, jadi ada nggak ketentuan khusus dulu nih? Misalnya artikel minimal maksimal 1 halaman. Nah, posternya bentuknya A4 dulu. Kemudian video itu minimal 1 menit atau apa gitu. Nah, PPT juga ada ketentuan gitu. Sebelum kita mastiin mana yang kita pilih dulu Bang. Oke, izin jawab ya. Untuk istilahnya format lah ya. Nah, untuk format dari keempat penugasan ini nantinya akan dikabari lebih lanjut. Jadi kalian bisa milih dulu aja gitu.
Izin masuk bang. Mau milih poster bang. Kalau saya Ada apa dengan poster? ada Canva bang. Yang lain ada Canva gak? Mau nyoba jawab bang. Kalau dari saya milih artikel bang. Soalnya kadang nggak semua orang bisa bikin poster sama video. Jadi takut penilaiannya beda gitu bang. Setuju. Nggak boleh, asisten harus netral. Tapi ya kalau dari gue pribadi, kalau jadi praktikan gue lebih milih artikel sih. Tapi ya udah, gue balikin ke 56 aja. So, Nah. gimana? Kalau artikelnya kayak Fiskim atau Fisrep mungkin masih milih artikel bang. Kalau aku, karena kan nggak terlalu ribet juga. Sama sepakat juga kalau poster atau video mungkin butuh effort lebih untuk ngeditnya gitu. Kayak 2 artikel, 1 poster. Sok yang lain kalau mau bersuara mungkin mager bikin artikel mau poster juga nggak apa-apa, bersuara aja. Soalnya ini kan nggak bisa diubah-ubah ya buat sampai ke depannya gitu. Jadi daripada menyesal nantinya, mending sampai aja sekarang gitu. Halo bang, masuk. Izin masuk bang. Yuk masuk, siapa dulu, ladies first atau boy first? Sok siapa? Bebas. Duta dulu boleh bang. Oke, gas. Banyak. Nah, kalau dari saya lebih di video sih bang, karena lebih simple kalau menurut saya. Itu aja. Oke, yang lain gimana? Halo, ini sinyal gue yang kembur apa gimana ya? Ya kak. Oh, Belum. oke, gimana nih? Ada yang lain gak yang mau menyarankan? Tadi udah berapa vote sih? Artikel berapa? Poster berapa? Artikel 2, poster 1, video 1 bang. Artikel 2, poster 1, baru 3. Ya gitu kan, benar. Sama video 1 bang. Oh, video. Ya udah, video kalian ngerjain artikel sama poster aja gimana? Ya udah, dihitung dulu aja nih yang di epic, kalau nggak yang dekat-dekat sini nih, yang mau ikut muter ke situ. Nggak apa-apa. Nggak ada lagi nih yang mau ngevote. Kalau misalkan nggak ada, berarti kita putusin artikelnya. Boleh pendapat nggak bang? Ya, sok. Ya kalau dari saya sih mending poster ya bang, karena kalau misalnya artikel itu kan potensi orang kopas sama jurnal kayak blog gitu kan bisa aja gitu. Kalau poster kan kayak kita tuh harus ada ininya dulu kayak ya minimal bisa baca-baca dulu gitu dari jurnalnya, terus bisa melatih kreativitas juga kan. Kalau dari Pak Fajar juga kayak dukung banget gitu kalau misalnya tugas yang lebih ke masa kini gitu. Oke, 2 artikel, 2 poster, 1 video. Balance nih, gimana? Bersuara lagi lah. Izin masuk bang. Oke, silakan. Saya milih poster bang. Alasannya sama kayak Gian. Oke, poster sejauh ini menang. Yang lain gimana? Ada yang mager gak? Pendapat bang, Ya, sok mangga. saya juga memilih poster bang, karena juga sambil melatih kreativitas juga bang. Mantap sekali guys. Tapi jangan minta joki ya. Ya ngerjain sendiri dong bang. Nilai taktikannya juga. Oke, tapi kalau misalkan poster harus bagus ya. Jangan cuma banyak teks segala macam terus bikin pusing.
Kan kita terlalu jauh ya dan terlalu kuat suaranya. San, desas-desus banget, San. Ya, ya. San, punten, San. Lagi di mana, San? Badai bener kan. Lagi bentar. Mic-nya jangan ditiup. Pul, izin masuk bentar, Pul. Ya, stop Sen. Iya, tolong minim dulu, Pul. Bawa dulu, Pul. Soalnya gue lagi nyari sinyal nih. Mati lampu tiba-tiba. Oke, Vincent. Nyalain lah lampunya, mati lampu doang kan. Mati listrik. Oh ya, gitu dong. Oke, dadah. Oke. Nah, ini udah aman belum? Udah. Nah, gini kan enak, San. Oke, gas. Oke. Ya. Nah, gini teman-teman 56. Ya, sebenarnya ini udah dibilang terus ya dari 2 hari yang lalu, kemarin juga. Nah, sebenarnya kalian milih apapun nggak masalah. Cuman yang diminta dari asisten, kalian tuh kalau nggak masuk nantinya buat konsekuensi, dan akibat kalian nggak masuk itu kalian harus paham sama materi yang nggak kalian dengar. Itu yang poin pertama kenapa dikasih tugas konsekuensi gitu. Mau artikel, mau poster, mau video dan lain-lain, selama kalian ngerti dan paham dengan apa yang kalian buat, yang nantinya itu nanti ada ujian praktikum, itu jadi tanggung jawab kalian lah, gimana kalian nanti nyelesain ujian praktikumnya. Perlu diingat kalau engine ini tuh saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi harapannya apapun yang diambil nanti jangan protes di tengah-tengah, dan kalaupun protes silakan kasih alasan yang kuat untuk bisa kami pertimbangin lagi kenapa sih harus diubah, karena dari awal nih udah jadi kesepakatan kita bersama gitu. Oke, udah bisa dipastikan nih mau poster atau enggak? Kalau ya bilang aja setuju. Kalau ada yang mau nyanggah atau bersuara lagi silahkan. Nggak usah lama-lama, langsung tentuin aja mau poster atau mau artikel Ya udah, dari teman-temannya. bisa rencananya bisa berubah gitu. Saya setuju poster, Kak, Bang. Oke, udah poster ya. Berarti kalau misalnya nggak kumpul, Ya, pokoknya kedepannya kalau misalkan apa-apa ini konsekuensinya poster. udah ditetapkan poster ya. berat banget, Kak. Ya, tapi Buat ketentuan posternya gimana mungkin nanti bakal disampaikan lagi. Jadi intinya ya disiapin aja. Dan keputusan ini nggak bisa diubah di tengah jalan, oke? Mbak, gimana Mbak? Run. Coba Anissa Zulfani mute dulu kalau nggak Anissa berkepentingan ngomong. Zulfani. Iya. Udah, oke. Lanjut. Tadi baru sampai poin 1 ya? Iya. Oke, poin 2. Kehadiran dinilai dari respon praktikan, baik on cam, menjawab saat dilakukan absensi. Jika terkendala jaringan, dapat lakukan konfirmasi kepada koas dan PJ asisten angkatan 5657. Nah, jadi kalau misalkan nanti setiap kali di absen, kalau misalkan memang kegiatannya lagi online, tolong on cam dulu, terus juga on mic. Tapi kalau misalkan memang lagi nggak diminta buat ngejawab, itu buat merhatiin, tolong buat kamera sebisa mungkin tetap dinyalain, tapi buat mic dimatiin. Kayak gitu, jangan sampai ada bocor atau gimana. Terus juga biar nggak mengganggu jalannya praktikum. Terus kalau misalkan memang terkendala sinyal atau apapun, langsung konfirmasi aja. Entah itu mau di chat di Zoom-nya atau mau langsung PC ke koas atau ke PJ angkatan, silahkan. Yang penting ada konfirmasi. Jadi jangan sampai nggak ada alasan apa-apa tapi kalian off cam, apalagi meninggalkan praktikum. Ini kalau misalkan meninggalkan praktikum di tengah jalan tanpa ada alasan yang jelas, itu bisa dianggap nggak hadir. Dan kalian tahu kan kalau misalkan praktikum nggak 100% itu, kalian nggak bisa ikut ujian. Nilai mutu juga turun. Nah, itu ngaruhnya itu ngerembet lah pokoknya. Nggak cuma ujian praktikum, tapi ujian UTS UAS juga itu nggak bisa ikut. Soalnya memang untuk ketentuan praktikum ini
harus benar-benar 100% gitu. Ibaratnya kalau kuliah ya mohon maaf ya, mungkin ada jatah atau gimana gitu kan, mikirnya jadi lebih enteng, tapi jangan dianggap enteng juga. Ya intinya mah hadir aja lah gitu. Nggak ada jatah kalau BDP. Ya udah itu belakangan lah, dan udah paham lah. Next. Keterlambatan 15 menit setelah praktikum dimulai dengan catatan sudah konfirmasi kepada koas atau PJ asisten angkatan. Nih misalkan kalian berhalangan nih, sinyalnya lagi jelek, susah masuk, ya kalau bisa kabarin aja cepetnya gitu, lewat WA kayak atau lewat apa di grup, atau mau PC langsung koas atau PJ angkatannya. Nah ini kalau misalkan nanti setelah 15 menit dimulai terus kalian nggak ada, itu dianggap tidak hadir gitu, tanpa ada kejelasan yang apa ya, yang bisa diterima lah kayak gitu. Tahu kan ya kalau perizinan itu ada syaratnya juga, di antaranya ya kemalangan atau memang ada urusan akademik segala macam, memang sekiranya itu mendesak. Kalau misalkan nanti alasannya itu yang bisa dibilang kurang bisa diterima, ya mungkin itu kita bisa menyesuaikan lah, entah nanti mau masuk praktikum dulu atau gimana. Intinya konfirmasi aja, termasuk kalau misalkan ketendang atau apa dari room Zoom-nya, itu bisa langsung kabarin. Jadi kita nggak, takutnya ada asisten yang nggak tahu kejelasannya itu gimana dari kaliannya, mikirnya kalian nggak hadir gitu. Nah kan itu kalian dirugikan nanti kalian juga. Nah makanya kalau ada apa-apa langsung kabarin aja. Terus next, kuis dilaksanakan sebelum mata sesudah praktikum. Nah ini kondisional ya. Kalau misalkan nanti asisten maunya di awal, ya udah kalian ikutin aja, siap-siap aja. Atau nanti misalkan mau di akhir juga ya udah ikutin aja, siap-siap. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Kalau udah clear bilang ya. Bang, izin bertanya. Oke, mau jawab gua, sok. Bentuk kuisnya gimana bang? Di nilai MS atau gimana? Untuk kuis bisa beragam sih, bisa ngisi Bitly, bisa lewat Quizizz, atau nanti mungkin lisan, sampling, kita nggak ada yang tahu. Jadi mungkin per minggunya bakal disesuaikan kembali. Ya belajar aja lah pokoknya. Nah, materinya itu udah di artikel. Jadi buat artikel jangan sembarangan. Dan kalau bisa cari informasi selengkap mungkin. Karena mungkin kalau misalkan kalian cuma nyari artikel itu, bikin artikel itu informasinya yang cetek-cetek, takutnya ada informasi yang nggak ada di situ, justru malah keluar di artikel, di kuis. Nah, nanti kalian bakal protes atau gimana kan? Ya itu bukan tanggung jawab kami kan. Nah, gitu juga sih. Ya ibaratnya, ya pokoknya belajar aja lah gitu. Pokoknya. Yang mau ditanyain lagi? Nah, ya gitulah. Sorry ya, banyak ngomong. Oke lanjut, ada yang mau ditanyain? Iya bang, jadi mungkin kalau yang ini ada buku panduannya nggak bang? Buku panduan praktikumnya? Buku panduan? Wah nggak ada. Nggak ini ada. Sekarang nih lagi dipandu. Di PPT doang, jadi maksimalin lah ngedengerin PPT-nya, pahamin yang tanya sebanyak-banyaknya. Jawab maksudnya. Kalau buku panduan kayaknya nggak ada, cuman nanti ada beberapa materi, nanti ke praktikan dikasih modul. Nah, tuh adanya modul praktikum. Tapi nggak di semua materi ya, ada di beberapa aja. Izin jawab juga. Siap, Bang Valen. Iya, untuk terkait panduan ya, mungkin kalau panduan kita nggak ada. Mungkin kalau untuk persiapan kuis, misalnya kuis sebelum materi nih, kan tiap minggunya kalian disuruh buat artikel ya. Nah nanti di situ dari artikel itu kalian juga udah bisa belajar gitu. Jadi nggak mesti melulu soal panduan atau materi yang akan disampaikan. Jadi kalian dari artikel itu pun udah banyak belajar juga sebenarnya. Oke, lanjut. Siap bang. Terus itu mau tanyain yang ada di kolom chat yang dari Akram bang, tentang perizinan lomba atau event itu bisa nggak? Oh ya, itu kan akademik ya. Bisa lah, tapi pengurusan surat kalau misalkan memang timeline-nya udah kelihatan nih, misal jadwal lombanya minggu depan dan itu nabrak sama jadwal engine. Nah itu kalau bisa diurus dari awal aja. Soalnya ya takut juga kan kalau nggak salah ngurus surat juga kan makan waktu ya dari TU tuh, nggak langsung jadi. Nah takutnya dari kalian justru malah nggak sempat ngurus surat, sedangkan kan batas surat itu 1 minggu. Nah kalau misalkan udah lewat 1 minggu suratnya nggak valid gitu. Oke, mantap. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain guys? Ya. Mau nanya bang. So. Ini sih mau
Oh ya. Ini kan yang poin pertama wajib kehadiran praktikum 100%. Itu yang dapat konsekuensi itu kan yang nggak hadir. Nah, kalau misalnya yang terlambat yang di atas 15 menit ini yang udah konfirmasi misal kayak tahapan bocor lah atau misalnya emang jumatannya belum beres atau gimana, itu dia dapat konsekuensi juga atau enggak? Sorry, gimana intinya aja. Intinya kalau yang saya tangkap di poin 1 kan yang dapat konsekuensi itu yang nggak hadir ya Bang, berarti yang dalam ini emang nggak hadir gitu. Iya. Dan yang terlambat di atas 15 menit tapi itu dia datang gitu. Setelah 15 menit itu dia datang. Mana ya udah konfirmasi juga sih terlambatnya kenapa gitu. Nah, itu dia dapat konsekuensi juga atau enggak? Oh, kalau udah ada konfirmasi insya Allah enggak sih. Soalnya kan jelas ya kenapa bisa telat masuk. Tapi dengan catatan konfirmasinya ini udah di ACC juga sama asisten gitu ya, udah dibilang oke atau gimana, pokoknya udah dari dua pihak tahu gitu kalau misalkan si praktikan ini izin terlambat atau gimana, itu nggak bakal kena ini ya, nggak kena konsekuensi lah karena udah konfirmasi juga, kecuali nggak ada konfirmasi atau gimana, atau udah ngechat aspek tapi nggak di ACC atau gimana, nah itu baru beda lagi. Oke Bang, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau next? Atau gimana? Cukup Bang. Cukup. Oke, iya, di next slide. Selanjutnya, artikel dikumpulkan maksimal H-1 praktikum pada pukul 23.59 dengan catatan keterlambatan nilai artikel di minus 1 per menit. Nah, jadi misalkan kalian ngumpulin itu jam 12:01 dari hari deadline praktikum itu di minus 1, kalau misalkan lewat setengah jam min 30, kalau lewat sejam min 60 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan nggak mengumpulkan itu berarti nilainya 0 buat artikel. Nah, ini dengan catatan juga ya kalau misalkan kalian kelewat berapa tuh ya, 100 menit lah, berarti itu hitungannya udah nggak ngumpulin, soalnya udah habis juga kan jatah nilainya, dan nggak mungkin juga kayaknya artikel sampai 100. Jadi tolong diperhatiin dan jangan deadliner lah buat artikel. Terus penugasan dikumpulkan maksimal H+5 pada pukul 23.59 pemberian tugas. Misalkan praktikum kan hari Jumatnya, terus penugasan dikabarin hari Minggu. Nah, berarti H+5 setelah hari Minggu, artinya hari Jumatnya lagi, kayak gitu. Keterlambatan nilai tugas di minus 1 nilai per menit, sama kayak artikel. Tidak mengumpulkan tugas, itu konsekuensinya pembuatan tugas dengan nilai minimum, artinya kalian bikin tugas lagi tapi nilainya itu udah pasti minimum dari yang bisa dikumpulkan, dan itu batas pengumpulannya 2 kali 24 jam. Ditambah lagi dengan tugas tambahan berupa review jurnal internasional. Next, nyontek atau melakukan plagiarisme dikenakan sanksi. Bikin ulang artikel yang baru dari jurnal internasional. Minimal jurnal yang dipakai itu 5, dengan tahun terakhirnya itu 10 tahun terakhir. Artinya minimal 2012 plus poster yang dikumpulkan maksimal 2 kali 24 jam. Itu dua-duanya ya. Terus yang ke-8, mematuhi ketentuan asisten selama praktikum berlangsung. Dan yang ke-9, melengkapi keperluan praktikum yang ditentukan bersifat wajib. Misalkan nanti di praktikum tanah, kalian disuruh bawa sampel tanah atau gimana, atau nanti bakal ada SOP-SOP tertentu, itu tolong dilengkapin. Jadi jangan sampai ada yang kurang. Kalau misalkan ada yang kurang atau gimana, terus pertemuannya lagi online, itu nggak masalah, kalian mau nge-zoom di satu tempat kah, jadi nanti alatnya bisa ganti-gantian. Pokoknya gimana caranya ketika memang dibutuhkan si alat dan bahannya ini tuh ada, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bang, izin bertanya. Oke. Jadi ini kita artikel mandiri, terus penugasannya juga mandiri atau kelompok, Bang? Oh, mandiri dong. Kalau kelompok nanti yang melanggar siapa, yang ngerjain siapa? Iya, jadi mandiri semua ya, Bang. Terus maksudnya ini yang keperluan praktikumnya itu gimana, Bang? Kita kelompok kerja, tugas mandiri, tapi alatnya berkelompok gitu ya? Nah, itu nanti bakal dikabarin lebih lanjut ya, penugasannya itu bakalan seperti apa, karena kan
per materi juga keperluannya beda-beda. Nah, nanti apakah untuk si alat dan bahannya ini bisa dibawa secara berkelompok atau per individu itu boleh, apakah si alat bahan ini harus dibawa per individu. Nah, itu pokoknya nanti apapun yang disuruh sama asisten dicermati aja gitu. Jangan sampai nanti barang yang harusnya dibawa individu malah dibawanya tuh per kelompok gitu. Jangan sampai kayak gitu. Mantap dong. Mau nambahin Oke. juga, Pul. Oke, Seng. Iya, jadi untuk di engineering ini praktikumnya nanti ada 2 bentuk penugasan. Yang pertama artikel itu bersifat wajib untuk setiap individu. Nah, dikumpulkan sebelum praktikum. Nah, untuk yang poin nomor 6 ada penugasan. Nah, ini penugasan di sini tiap materinya berbeda. Maksudnya nggak selamanya lu kerjain individu, nggak selamanya lu kerjain kelompok. Pokoknya ntar ada 2 bagian. Ada yang lu individu, ada yang lu bentukannya kelompok. Nah, untuk SOP ini biasanya untuk ya buat praktikum kelompok, dan nanti kebetulan kita juga ada praktik lapang. Nah, di situ mungkin ada beberapa SOP yang bukan harus sih, wajib dibawa gitu. Oke, cukup. Oke, thank you Bang Vincent. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain atau dari asisten ada yang mau nambahin, sekiranya gue lupa atau gimana, silakan. Otpan paham gak, Otpan? Paham, Bang. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Belum jelas atau gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, clear ya? Aman ya? Bilang dong, aman gitu. Aman, Bang. Oke, mantap. Oke, iya, next. Nah, ini presentasi nilai praktikum, kehadiran itu 10%, artikel 10%, dan walala sampai kuis 10%. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Bang, izin bertanya. Oke, so. Itu ujian praktikumnya 2 kali, maksudnya di UTS sama UAS ya, Bang? Enggak, ujian praktikum itu tetap di akhir, tapi nanti kita bentukannya ada yang tulisan sama lisan. Makanya penilaiannya 2 kali, jadi nanti akumulasi dari situ. Oh iya, Bang. Oke. Mantap. Ujian praktikum tulisannya juga bisa aja kuis ketok gitu ya. Jadi kalau untuk bentukan ujiannya nanti bisa dikabarin lebih lanjut. Intinya kalau buat penilaian ujian praktikum ya 35% aja. Nah, betul. Nah, ini ada catatan juga nih buat keaktifan. Kalau misalkan kalian on cam dari awal sampai akhir pun tuh udah dicatat keaktifan sih sebetulnya. Jadi kan lumayan tuh ya, 10% bisa nolong. Siapa tahu bisa ngegendong nilai kuisnya jeblok kan cuma 10% juga. Nah, itu jadi kalau saran dari gua ya udahlah on cam aja gitu selagi emang bisa mah. Iya, mau tanya lagi, Bang. Ya, silakan. Itu kan ada artikel ya, Bang. Nah, beda sama yang tadi. Nah, artikel yang jadi penugasan mingguan ini, apakah ada format khususnya? Entah itu Times New Roman-nya, ada minimal jurnalnya atau apa gitu? Oke, buat format artikel nanti bakal dibagikan. Itu apakah nanti bentukannya sama buat yang artikel mingguan sama artikel yang buat konsekuensi atau apa? Nah, itu ntar kita dilihat di jarkoman aja nanti. Intinya mah buat yang tercantum di sini tuh artikel yang dimaksud adalah artikel mingguan yang memang harus dibuat setiap pertemuannya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup kayaknya, Bang. Oke, siap. Next slide. Iya, tolong. Nah, ini dia ketentuan artikelnya. Artikel diketik dan dikirim dalam format PDF. Jangan Word ya. Untuk penambahan gambar, tabel, flowchart, dan lain-lain dilampirkan pada akhir setelah dapus. Nah, jadi
kalau misalkan nanti kalian bikin artikel, terus di jurnalnya ini ada informasi yang bentukannya itu berupa tabel, gambar, atau apapun, jangan di-input di tengah yang bagian isi utamanya. Soalnya itu nanti bakal merubah format, dan kita di sini juga nggak pengen kalian iseng ngegedein gambarnya kah atau gimana. Jadi nanti si materi artikelnya jadi sedikit. Jadi nanti buat informasi seperti gambar dan lain-lain disimpannya setelah dapus. Ini format ketentuannya, ada marginnya itu kiri kanan atas bawah 22222, spasinya 1, before afternya 0, fontnya TNR dengan ukuran 11, judulnya bold ukuran 12. Nah, itu tuh yang beda ukuran cuma di judulnya aja ya. Terus menyertakan nama, NIM, dan kelompok paralel, hari tanggal, nama mata kuliah tuh. Bisa dilihat ya, contohnya ada di atas. Artikel full 1 halaman belum sama dapus. Dapus disertakan di halaman kedua. Artinya nanti di halaman pertama ini termasuk sama copy itu udah harus full 1 halaman. Jadi buat dapus itu nanti benar-benar tok mulainya di halaman kedua. Kalau misalkan nggak full, ya nilainya juga nggak maksimal. Jadi usahain full aja lah, karena artikel yang kalian buat ini bakal jadi bahan buat kalian kuis juga, bahan buat belajar kalian nanti ujian praktikum juga, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi bikin artikel kalau bisa jangan sembarangan, cari aja informasi sebanyak mungkin, dan kalau bisa cari jurnal inter kah dibanyakin atau gimana, terserah, pokoknya mah ya lengkapin aja lah full 1 halaman. Ada yang mau ditanyain dulu terkait format? Nggak ada, clear berarti ya kayak gini. Aman Bang. Clear, Oke. Bang. Siap. Next, ya, tolong. Nah, ini adalah rencana kegiatan ini ya, mata kuliah engineering aquaculture, mulai dari pendahuluan sampai nanti ujian praktikum. Nah, jadi ujian praktikum ini waktunya bakal di luar dari minggu ke-14, jadi tolong disiapin aja gitu ya, diingat. Jadi ujian praktikum kita nggak kayak mata kuliah lain yang ada di minggu ke-14. Nah, buat pertemuan pertama di sini kita ada pendahuluan ya, kayak tadi pengenalan data tertib segala macam, penugasan dan lain-lain. Terus di minggu kedua, insya Allah kita bakal ada ini ya, tutorial menggunakan SketchUp. Terus di minggu ketiga kita bakal belajar terkait KJA, komponen KJA dan segala macam. Terus di minggu keempat dan kelima ada presentasi, nanti detailnya bakal dijelasin lagi penugasannya seperti apa, dan lain-lain lah pokoknya sampai ke-14 ini cut and fill. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bang, izin Ya. masuk, izin bertanya. Ya, sok mangga. Jadi kan kita minggu depan SketchUp, berarti bikin artikel minggu depan dikumpul ya Bang? Gitu ya? Ya, tuh. Oke. Sampai minggu ke-14 gitu kan ya Bang? Iya, betul. Oke Bang. Nah, oke, mantap. Yang lain, ada yang mau ditanyain dulu gak? Mau nambahin? Oh ya, silakan Sen. Jawab Madia Rosa ya, pengumpulan artikel H-1 praktikum selanjutnya ya BTW. Sama mau ngejelasin sedikit tentang apa materi-materi yang akan kita pelajari nih. Jadi setelah banyak pertimbangan mulai dari kehadiran asisten di Bogor, perkembangan COVID dan puasa, kemungkinan besar kita mengadakan offline itu di minggu 6, 7, dan 8, 9. Sisanya kita mengadakan belajar mengajar itu secara online. Untuk apa ya? Sebenarnya dari materi-materi ini sebenarnya mereka punya alurnya gitu. Jadi ada urutan-urutan. Cuma karena di tahun ini kebetulan kita banyak penyesuaian, dirancanglah sedemikian rupa gitu. Mungkin IA bisa bantu share screen yang tahun lalu biar sedikit dijelasin nih gambaran tentang engineering nih. Sorry ya, gue off cam ya, sinyalnya kacau.
Nah, jadi izin mendongengkan kalau kata Bang Ujet. Nah, jadi di minggu pertama, kalau ini rancangan yang bukan beberapa sih, 1 tahun yang lalu lah. Ini rancangan materinya. Jadi di minggu pertama kita ngadain pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sama kayak yang sekarang kita lakuin ya, perkenalan asisten. Lalu disinggung sedikit tentang pemetaan. Udah disinggung sedikit juga tadi sama Pak Edi. Kalau di materi engineering ini kita istilahnya belajar lah jadi surveyor gitu. Surveyor lahan untuk ngebuka atau ngebangun suatu konstruksi budaya. Nah, dari sini kita akan mempelajari pemetaan. Kebetulan pemetaan itu kita menggunakan 3 instrumen. Yang pertama itu ada theodolit, ada GPS, dan ada drone. Nah, dari ketiga instrumen ini kita pelajari nih. Theodolit ada bentukannya apa aja, ada komponennya apa aja, stadiarat kah, waterpass lah, atau apa gitu. Nah, ntar di minggu pertama ini kita akan menyinggung lebih banyak tentang theodolit. Theodolit ini ada banyak ada banyak hal yang perlu dijelaskan di bagian theodolit, mulai dari penggunaannya, terus cara nembaknya atau apapun itu. Nah, lanjut di minggu kedua kita akan belajar latihan GPS sama theodolit. Nah, latihan GPS theodolit ini maksudnya kita langsung mempraktekkan nih. Kalau gue diri di sini GPS koordinatnya berapa. Kalau theodolit gue mau nembak ke arah sono caranya gimana. Terus untuk mendirikan stadiarot, untuk mendirikan waterpass atau untuk mendirikan si theodolit ini menggunakan pantesan tadi padahal itu koas. Iya. Ya, beda jatah. Pul, maaf Pul. Oh ya, sorry. Iya, beda jatah Pul. Lanjut di minggu ketiganya kita akan akan mempelajari tentang uji tanah kayak yang udah disinggung Pak Edi tadi. Kalau di uji tanah ini kita mungkin akan mempelajari lah di tanah-tanah itu ada jenisnya apa aja. Mungkin lempung berpasir kah, liat berpasir kah, atau apapun itu. Lanjut kita akan lakukan field trip. Di field trip ini kita akan mengambil data. Kalau kebetulan beberapa tahun yang lalu field trip dilakukan di sekitaran kampus yang tadi udah dibilang Pak Edi. Nah, karena sekarang ya karena banyak faktor lah di kampus juga nggak bisa rame-rame gitu-gitu kan. Nah, rencananya kita akan bukan rencana sih, sampai sejauh ini kabar yang didapat asisten itu kita akan melakukan field trip atau turun lapang itu di daerah Pamijahan. Untuk SOP dan transportasi dan lainnya mungkin akan menyusul gitu ya. Nah, di turun lapang ini kita menggunakan theodolit, GPS, dan drone. Mungkin sedikit menyinggung juga tentang tanah dan kualitas air. Lanjut, kalau misalnya kita udah mengambil data di minggu ketiga, lanjut ke minggu 4, kita masuk ke pengolahan data lapangan. Karena yang udah kita tahu juga nih, kalau theodolit itu sebenarnya bentukan datanya itu berupa angka, jadi istilahnya masih data mentahan. Jadi harus kita olah di minggu keempat di pengolahan data lapangan. Nanti diajari juga tentang azimut, back azimut, elevasi, ya banyak lah. Lanjut, kalau datanya udah kita olah, kita akan masuk ke minggu kelima. Minggu kelima ini adalah menggunakan software Surveyor. Nah, di software ini nanti outputnya itu berupa peta topografi. Jadi kita bisa lihat nih bentukan lahan yang datanya kita udah ambil itu gimana. Apakah di bagian utaranya ada tanah yang berlebih atau di daerah utaranya ada tanah yang istilahnya kosong atau cekung. Nah, jadi ntar kita tahu nih efisiensi tanah di lahan kita itu gimana. Lanjut di minggu ke-6, cut and filling. Cut and filling ini artinya kan memotong dan menimbun. Jadi dari tanah-tanah yang udah kita dapat datanya ini, misal di utara tanahnya berlebih, sedangkan di barat tanahnya kosong. Nah, nanti akan dilakukan cut and filling. Dari tanah utara yang berlebih itu kita masukkan ke tanah di daerah barat yang istilahnya kosong. Jadi pada akhirnya nanti lahan yang kita dapatkan itu datar lah, rata semuanya. Oke, lanjut di minggu ke-7 di pengantar software pendukung Google SketchUp. Setelah data yang udah kita ambil nih, kita udah tahu nih elevasi tanahnya gimana, kondisi tanahnya gimana, bentukan lahannya gimana.
Masuk ke minggu 7 kita menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, di SketchUp ini kurang lebih adalah kerja kita tentang membuat desain. Gimana nih kalau kita punya tanah yang begini, cocok dibangun tambak kah, kolam bundar kah, atau HDPE kah. Nah, sedikit juga disinggung di minggu 7 ini tentang pengantar layout hatchery atau tambak. Lanjut kalau kita udah menentukan nih, misalnya kita mau bentuk, oh tanah kita cocok untuk bikin tambak udang. Masuk nih minggu ke-8. Kita masuk materi hidrologi. Hidrologi kan adalah ilmu yang mempelajari tentang air ya. Nah, jadi nanti di sini kita belajar nih sumber airnya dari mana, apakah dari laut, dari sungai, terus cara penarikan airnya gimana, saluran airnya gimana, bentukan salurannya oval kah, kotak kah, trapesium kah. Nah, nanti kita akan pelajari di minggu ke-8. Lanjut kalau udah kita masuk ke minggu 9. Nah, di minggu ke-9 ini kita akan belajar tentang KJA. Kebetulan KJA itu bukan terbagi dua ya, apa ya? Ada 2 jenis lah, KJA air tawar dan KJA air laut. Nah, dari dua bentukan KJA ini memiliki bentukan masing-masing gitu. Enggak selamanya KJA air tawar bisa dimasukin ke KJA air laut dan sebaliknya. Di sini juga ntar kita akan mempelajari tentang kebutuhan. Misalnya kebutuhan 1 unit kita membuat 4 petak, kira-kira kebutuhan pelampungnya berapa, tali kolornya berapa, jaringnya berapa, dan lain-lain. Nah, untuk sketsa market ini, kalau kalian pernah ke lab lingkungan waktu aklim ya, di pojok-pojok itu ada bentuk apa ya, istilahnya miniatur ya, miniatur KJA itu tuh. Nah, kalau untuk yang sketsa market ini akan dikabari lebih lanjut karena kita menyesuaikan kondisi juga kan teman-teman ya. Oke, lanjut di minggu 10. Nanti kalau misalnya kita udah dapat nentuin nih kita membentuk tambak kah atau KJA kah. Nah, kita akan mempelajari nih kira-kira apa aja yang dibutuhkan di dalam konstruksi budidaya kita. Apakah butuh pedal wheel, panel surya, dan lain-lain. Nanti di sini juga akan sedikit dibahas tentang panel surya tuh cara kerjanya gimana sih? Dia memanfaatkan apa dan mengubah apa. Lanjut di pedal wheel kita akan instrumen bagian-bagian dari pedal wheel. Lanjut nih, kalau kalian udah dapat semua data, nanti kalian akan masuk minggu 11 ke 12. Nah, di minggu 11-12 ini kalian akan presentasi sesuai pembagian kelompok. Kira-kira ada yang bagian KJA, ada yang bagian tambak. Nah, itu akan dipresentasikan. Nah, harapannya di sini kalian presentasi bukan cuma hanya presentasi, tapi istilahnya kalau di ilmu bisnisnya tuh kita pitching lah untuk meminta investor mendanai apa yang udah kita rangkai selama minggu 1 sampai minggu ke-10. Nah, mungkin kurang lebih begitu ya kalau sebenarnya alur dari praktikum engineering. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Bang, tadi kalau buat itu individu atau kelompok, Bang? Ini siapa ini yang nanya nih? Suden, Bang. Iya, gimana Suden? Sorry. Ya, kalau tadi tugasnya yang buat itu mock-up ataupun yang apa sih? Itu kelompok atau individu, Bang? Bentuk yang mana? Yang kayak prototipe-nya itu, Bang. Iya, jadi kayak penugasan minggu 3 deh. Gue jabarin aja ya. Penugasan minggu 3 misalnya uji tanah. Nah, ini kemungkinan besar akan individu. Nanti kalian ada disuruh buat video atau apapun itu. Nanti mulai dari minggu ke-9 mungkin di pengantar KJA. Nah, di situ kalian udah mulai kelompok. Jadi ntar hasil dari yang udah kalian diskusikan akan dipresentasikan di minggu 11 dan 12. Kurang lebih gitu. Kalau untuk penugasan mungkin dikabari lebih lanjut aja ya. Soalnya kan banyak penyesuaian juga nih. Oke, siap. Nuhun, Bang. Iya, sami-sami. Gimana teman-teman yang lain? Apakah udah paham banget? Apakah malah makin bingung banget? Bingung, Bang. Bingung, Bang. Nggak apa-apa, jujur aja. Ntar kita juga belajar bareng-bareng kan, diskusi lah. Amirul, kenapa ketawa-ketawa Amirul? Ya, baru intro.
Mungkin kurang lebih ya begitulah alur dari praktikum engineering. Ya bisa masuk lagi ke rancangan 14 minggu kita yang akan kita pelajari ya. Nah, jadi ini ada ya ini yang tadi udah diceritain ya. Ini 14 materi kita ke depan lah. Harapannya di sini teman-teman saling kerjasama lah biar kita sama-sama enak, biar nggak ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini serem banget ya. Canda-canda guys. Lebay emang ini. Ada yang mau ditanyakan apa atau kita bisa lanjut? Cukup. Bisa lanjut Bang. Lanjut Mana Bang. Lutfi? Lanjut Bang. Lutfi Tapi gimana tadi ada tadi? yang mau nanya Bang. Tadi ada yang mau nanya. Iya, siapa tadi? Saya Bang, halo Bang. Masuk gak Bang suara saya Bang? Masuk Saryatul, masuk. Oke. Jadi ini Bang, jadi kita pakai rencana praktikumnya yang lagi di share screen ini atau yang tadi Bang? Soalnya kalau yang tadi kan presentasinya itu ada di setelah UTS, terus ada beberapa materi yang beda urutannya juga. Berarti Iya. kita pakai yang ini kan Bang? Kita pakai yang sekarang lagi di share screen nih. Kalau yang tadi ditunjukin itu mungkin sedikit cerita mengenai alur praktikum engineering sebenarnya gimana. Kalau yang sekarang kan ini misalnya presentasi kok di minggu 4 Bang, bukan yang di minggu 11 atau 12. Nah, ini karena banyak penyesuaian tadi, banyak faktor lah. Istilahnya udah dibicarain sama Mas Wildan juga, ya udah kita dapetin untuk ke 14 minggu ke depan kita kan runtutan materinya seperti ini. Gitu Saryatul. Baik Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi. Mas, saya mau nanya Bang. Oke Ya, guys. silakan Thomas Edison. Kalau kita nanti bakal pakai SketchUp Bang. Kalau misalnya laptopnya tidak memenuhi gimana Bang? Gimana? Sorry, suaranya rada ini. Kalau spek laptopnya tidak memenuhi menggunakan SketchUp. Spek tidak memenuhi itu maksudnya gimana ya? Nggak bisa install SketchUp. Lagi di Bogor gak? Lagi di Bogor. Nah, bisa minta ini aja nanti apa sih waktu praktikum bareng sama temennya yang sekiranya laptopnya emang kuat buat ngejalanin SketchUp kayak gitu. Nah, ya udah Bang, makasih Bang. Nah, ya kita juga nggak pengen maksain lah, emang software di engine ini rada-rada berat juga ya. Takutnya kalau misalkan maksain malah rusak laptopnya atau gimana itu kan biaya lagi. Jadi ya kita nggak ada biaya tanggungan ke situ soalnya. Jadi ya saling bantu aja lah, saling cover teman-temannya gitu. Jadi tapi jangan sampai kalau misalkan udah tahu laptopnya nggak bisa, terus malah nggak ada usaha gitu, cuma nonton doang. Jangan. Soalnya di sini ada capaian juga yang kita pengen kalian tuh bisa gitu ngoperasiin SketchUp atau apapun nanti software yang kita gunain kayak gitu. Iya, dibilang bisa bareng teman juga jangan yang padahal tahu laptopnya bisa malah nggak jadi install ya. Malah ngikut teman gitu-gitu jangan ya. Maksudnya sebisa mungkin kalau emang laptopnya bisa diinstal. Kalau emang sebisa mungkin nggak bisa juga, ya udah barengin patungan. Gimana lah. Oke, cukup untuk pemaparan materi yang akan kita pelajari ke depannya. Cukup Bang. Oke, lanjut ya. Lanjut Bang. Oh ini ya, sekarang kita masuk ke install SketchUp ya, A? Ya. Ada Isan, Bang Rivaldi? Ada. Masih di luar kah Bang Rivaldi? Iya. Suaranya gimana? Suaranya sedikit kecil sih.
Oh ya bentar ya. Iya, nggak usah marah dong. Maaf ya Bang. Ya kebetulan asisten juga lagi pada PL nih guys, jadi mohon dimaklumin ya. Nah, nih ya, tolong asisten juga udah coba maksimalin ya buat bisa bantu kalian tutor ini itu segala macam meski lagi PL atau apa. Jadi tolong diperhatiin, jangan sampai ada ketika asisten lagi ngejelasin kalian malah bercanda atau nggak merhatiin. Soalnya di sini kita nyampein cuma sekali doang nih tutorial SketchUp hari ini, minggu depan udah dipakai SketchUp-nya. Jadi kalau bisa hari ini tuh beres semua bisa keinstall yang emang bisa diinstal. Kemarin udah disuruh download kan ya filenya? Ngomong atuh jangan ngangguk. Udah Bang, udah. Nah, Udah, gitu Bang. dong. Nah gitu dong. Ya gitu sih. Saling hargain aja lah gitu ya. Punten. Oke. Lanjut, Sen. Iya, lanjut Isan, silakan. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Izin masuk. Kecil San, suara San. Ya, Sen. Maklum aja, Sen. Iya, ya udah, dimaklumin ya teman-teman. Ya. Ya, saya izin masuk ya teman-teman. Saya Ihsan ingin mengajarkan kalian tentang SketchUp. Silakan diikutin. Ya, sama kalau ada yang terlalu kecepatan nanti kabarin aja ya. Nah, sekarang saya izin share screen dulu. Nah, sebelumnya udah dikasih kan link untuk yang harus kalian download yang mana. Ya, kalau di sini kita makainya SketchUp 2017 karena mengingat speknya nggak terlalu tinggi dan ini cuman kalau dilihat 160 MB-an ya. Jadi kalau ketika diinstal pun nanti kalau dicek kemarin sih nggak nyampe 1 GB juga. Ya cukup aman sih seharusnya. Wih, suaranya nggak jelas ya? Bagaimana? Iya Bang, kecil. Mendem sih San. Bentar. Halo, cek. Belum. Sebenarnya sama aja tapi mendingan. Ya udah coba lanjut dulu San. Oh iya, serius. Ya. Ya udah ini coba dikeras-kerasin ya. Nah, tahap pertama itu coba silakan teman-teman yang udah download itu di ekstrak dulu. Jadi tinggal di klik kanan, terus di extract file. Terus setelah di extract file, nanti silakan klik OK. Klik OK. Nah, nanti ada muncul file dokumen seperti ini kan. Setelah ketemu file dokumen, klik yang paling bawah itu 2 kali juga boleh. Ini saya juga coba install bareng file ya yang bagian SketchUp 2017 x64. Nah, itu diinstal seperti biasa aja. Nah, ya nanti mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah tahu ya untuk SketchUp ini nanti ada ngerender. Nah, untuk render itu nanti mungkin kalau udah ada yang ada yang pakai Lumion lebih bagus ya. Tapi kita nanti pakai Enscape aja, itu lebih mudah juga dipakai untuk praktikum. Ya. Oke.
Oke, mungkin sambil menunggu install ya. Kalau ada teman-teman yang pakai iOS, ya itu untuk SketchUp, tahu saya belum ada ya, belum bisa, belum support lah. Nah, jadi kalau ada yang pakai laptopnya iOS, itu bareng aja sama teman-temannya. Kalau apa ya, nggak bisa gitu, atau pakai punya orang tua, kakak atau abang gitu. Sama kalau minggu depan berarti harus bareng sama temennya lah. Jadi ya nggak ada alasan untuk bilang nggak bisa bang, karena udah dikasih tahu iOS tuh memang nggak bisa di install SketchUp. Ya kalau mau yang pakai 2020 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi silakan aja. Ya ini kita mungkin sambil nunggu SketchUp selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti jadinya 3 aplikasi ya Bang ya, udah selesai nih ya? Ya benar, nanti ada Style Builder sama Layout ya, sama SketchUp 2017. Iya Bang. Ntar nanti mau dijelasin juga tuh. Ini mohon maaf ya, laptopnya karena kemarin udah diinstal terus barusan uninstall gitu-gitu aja terus. Jadi maklum, jadi memperlambat. Nggak ada yang kena kendala nih, aman semua. Masih aman Bang. Ya, kalau yang udah keinstall coba dibuka dulu SketchUp-nya. Biasanya itu di atas pojok kiri atas itu masih dalam tahap trial ya. Uji coba dalam waktu 30 harian kalau nggak salah. Nah, ini udah selesai. Jadi coba kita cek ya SketchUp-nya. Dan kalau masih trial itu kita belum bisa pakai apa ya, dalam jangka waktu yang panjang lah istilahnya. Terus kalau dia nanti udah selesai harian itu biasanya disuruh bayar. Nah, cara kita untuk antisipasi itu biasanya kita pakai crack, nanti di dalamnya udah ada crack, jadi tinggal dipindah aja. Nah, ini agree, continue. Bang, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi saya pas udah install SketchUp-nya, terus pas dibuka SketchUp-nya ada bacaan gini Bang, the code execution cannot process because MFC bla 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 was not found. Reinstalling the program may fix this problem. Itu gimana ya Bang? Oke, ya yang biasanya kena kayak gitu tuh coba di uninstall lagi ya, karena kadang dia tuh nggak sekali aja, soalnya saya kemarin juga awal-awal kayak gitu deh, terus uninstall, install ulang, masuk bisa lagi. Oke, baik Bang, makasih. Ini template-nya kita pakai Better aja, karena nanti ujung-ujungnya kita juga ngerjain terkait bangunan dan layout-layoutan lah. Itu lebih mudah kita pakai yang Better. Terus start. Oke, mungkin yang 32 bit silakan cari di Bagas 31 ya. Tahu di mana. Yang ini kita nyediain yang 64 bit. Ya. Bentar. Ya, ini bisa dilihat teman-teman di kiri atas itu ada tulisan ya 27 days left in trial kan. Nah, jadi masih belum bisa dipakai permanen lah istilahnya kayak gitu. Nah, caranya ini dimatikan dulu program untuk SketchUp-nya.
kecapnya dimatikan, terus yang bagian crack itu di copy, isi di dalam ada layout, style builder sama yang kecapnya. Nah, lalu masuk ke local disk C, program file, terus bagian SketchUp-nya. File dokumen SketchUp, SketchUp 2017. Nah, di sini di Ctrl V aja. Tadi kan udah di Ctrl C ya. Nah, di sini Ctrl V. Ya, replace dan continue aja. Centangnya dicentang. Ya, do this for all current item ini di centang terus continue. Oke. Seharusnya udah bisa ya. Jadi bagian atas kirinya itu udah hilang lah. Silakan dicek aja sama teman-teman semuanya di sini. Tadi yang di copy yang folder crack ya? Ya, jangan folder crack-nya semua, tapi bagian Ya. dalamnya ya. Oh, bagian dalamnya. Oke. Iya. Itu ada style builder, layout sama SketchUp. Settingnya itu jangan di copy. Oke, ada yang ketinggalan nggak? Pak semuanya terikuti? Terus nih kalau ada kendala atau apa langsung kabarin aja, mumpung masih ada Bang Isan juga nih, bisa dibantu langsung. Jadi ke depan udah nggak bingung-bingung lagi. Oke, nah ini bisa dilihat teman-teman kiri atas sudah hilang ya, untuk trial 28 hari. Jadi ya, Oh iya Bang, sama Bang. teman-teman udah bisa masuk. Nah, di atas ini ada ini apa namanya? Ada khususnya. Jadi kalau yang penasaran nih minggu depan mau buat apa? Mau buat bola, mau buat bangunan, silahkan dicoba cari-cari dulu ya maksudnya. Ya, fungsinya ini apa, Ntar nanti tinggal pas kita ngajarin itu nggak ini lagi apa namanya, nggak susah lah untuk kalian pahami. Nah ini mana Bang? Soalnya nanti kan nyebutnya juga ya sesuai nama dan sesuai simbol ya. Terus ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini saya close. Ya, tuh cek di YouTube dulu aja tutorial-tutorial yang dasarnya aja dulu lah, kayak bikin objek bola sih terutama nih ya, yang prosesnya itu rada ribet. Kalau saran dari gua, mending pelajarin dari sekarang. Bola nih ya, bola tuh. Soalnya kalau objek-objek yang lain itu rata-rata ya standar lah, soalnya toolsnya itu udah ada. Tapi kalau bola ini spill aja ya, itu ada caranya tersendiri buat bikin gitu, nggak kayak objek yang lain. Udah itu aja sih, sama pahamin tools dasar, shortcut segala macem. Mungkin kalau orang-orang yang biasa pakai software editing kayak Photoshop atau apa, mungkin udah kebiasa ya, soalnya emang rada mirip-mirip juga. Tapi buat kalian yang belum biasa, itu mungkin bakal kagok gitu. Jadi ya belajar aja lah gitu, nggak usah nunggu minggu depan banget. Jadi minggu depan ketika memang udah waktunya kita belajar bareng, itu kalian gak benar-benar dari nol, udah sat-sat gitu ngerjainnya. Oke, gini sih. Jadi layout, style builder sama SketchUp-nya itu di Ctrl C. Dari Ctrl C itu masuk ke local disk C, terus ke bagian program file, atau tergantung teman-teman yang diinstal itu di bagian mana. Terus ke SketchUp-nya. Nah, SketchUp 2017 barulah di Ctrl V aja. Terus nanti kalau ada tulisan replace, klik replace aja. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin satu orang kali ya yang diem-diem aja nih, kita nggak tahu berhasil apa enggak kan. Siapa ya?
Duha Hasan, coba Duha Hasan. Iya nih yang off cam pada kemana weh? Tadi beberapa yang masih sih. Gimana Duha Hasan, aman? Aman bang. Coba share screen. Oh, bentar bang. Share screen. Yang ini bang. Bentar, masih belum. Coba buka. Oh, belum. Start usingnya coba. YouTube lagi. Lah, share screen ya stop aja. Tuh berhenti bang share screen-nya. Iya berhenti, nggak tahu lu yang berhenti. Ini gini. Masuk bang? Oke, good. Udah mantap. Oke bang. Siapa lagi? Yang off cam coba. Udah bisa stop share bang? Iya udah bisa Duha. Oke bang, terima kasih bang. Duha keren. Itu Lutfi di kolom komentar, nanti kalau misalkan masih belum bisa minta tolong ajarin temennya aja yang udah bisa. Udah aman nggak? Wis langsung on cam semua. Muhammad Noval coba. Laptop saya versi 32 bit bang, masih nyari nih. Oke aman. Berarti sisanya aman, yang lain bisa semua? Aman bang. Aman bang. Udah lanjut Pul. Udah harapannya ini teman-teman aplikasinya udah keinstall semua, jadi minggu depan kita langsung masuk aplikasi, nggak ada yang nunggu-nungguan lagi ya. Ayo Pul, bisa dilanjut Pul. Apalagi sibuk? Halo Epo. Oh iya, sorry Sen. Kenapa Sen? Lagi ada kegiatan kah? Enggak sih. Kenapa? Udah. Enggak, lanjut. Oke. Terus sekarang kita ngapain? Enggak tahu Bang, ngapain Bang? Kuis gak sih? Kuis, kok minggu pertama ada kuis Bang? Masa nggak mau kuis, nggak mau nilai? Iya, nggak mau nilai. Bang, punten Bang. Iya. Masih kendala di install. Boleh share screen nggak Bang? Ya, coba share screen. Nah, tadi tuh pas diinstal dia kayak gini nih Bang. Kelihatan nggak Bang? Wah, menunya doang yang kelihatan. The following Nggak kelihatan Bang. Oh. Ini harus diupdate ini dulu ya. Dan nggak paham. Update graphic card. Tadi aku langsung di exit aja sih. Ya, coba exit. Nggak bisa. Kalau bisa. Ya, tadi aku gitu terus udah jalan. Tapi udah ada belum sketchupnya? Nggak bisa balik lagi kayak gitu. Itu coba install ulang aja. Iya, tadi udah coba diinstal ulang sama kayak gitu, Bang. Waduh, baru pertama nih ya ada yang kayak gitu. Coba gimana ya? Coba share screen lagi. Ya, oke Bang, bentar.
Udah kelihatan belum, Bang? Ya kalau dilihat sih speknya kurang memenuhi ya. Standar dari SketchUp-nya itu ya OpenGL 3.0 yang punya si Amal itu 2.1 ya. Nah, kalau gini sih solusinya untuk minggu depan coba diinin aja apa namanya? Nebeng sama temannya aja. Iya, nebeng sama teman aja. Itu jangan dipaksain, langsung uninstall aja. Takut kenapa-napa laptopnya. Oke. Oke, Bang. Makasih. Ya, semangat ya. Siap, Bang. Amalia di Bogor kan? Iya, Halo? Bang, di Bogor. Iya, mungkin ntar bisa dibantu sama Bang Isan kali ya. Kalau misalnya emang nggak bisa juga, Bang Isan siap membantu. Apa sih? Lanjut. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Nggak ada, Bang. Oke, aman, lanjut kuis.